warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada saudara saya ini, kita di alam manusia ini, apa bisa menembus akhirat pada saat kita masih hidup saat ini di dunia ini? Apakah bisa gitu? Tolong diuraikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Wiwi. Di sini saya akan menguraikan mungkin ini dari sudut perspektif saya. Bisakah manusia menembus alam ruhani atau alam qadim atau alam akhirat ketika kita stasioner jasmani kita masih ada di dunia? Ya. Allah menciptakan manusia, makhluknya ada manusia, binatang, hewan, tumbuhan, materi, benda, itu berlapis-lapis. Ya. Jadi ada dimensi di bawah kesadaran manusia. Kalau tumbuhan kan dia tidak ada nafsu tapi ada bertumbuh. Oh iya ya. Sementara hewan dia cuma ada nafsu dan tumbuh gitu. Tetapi dia tidak mempunyai akal. Ya. Nah, kita manusia, Allah menciptakan manusia adalah makhluk yang paling mulia. Ya. Yang paling mulia. Ya. Sebenarnya itu manusia adalah makhluk yang paling dekat untuk menuju ke alam ketuhanan. Kita kan manusia sekarang berada di alam sadar. Ya. Bukan alam di bawah sadar atau infrasonor. Tapi ketika kita di alam sadar, untuk menaik ke alam atas sadar atau ultra sadar atau dimensi ruh, sewaktu kita masih hidup di dunia itu bisa. Dan ini tentu memerlukan ilmu yang di ilmu itu namanya tarekatullah, ilmu tarekat, di mana di situ kita ada rukun syarat, teknik, cara. Tentu ini namanya metode atau metodologi gitu. Berarti itu ada sistemnya ya Pak? Ya ada sistem, semua ilmu itu adalah tersistem gitu. Ya. Jadi ya nggak apa sih ya, nggak asal belajar atau nggak asal harus jelas ya itunya apa sistemnya, metodologinya. Jadi harus jelas ya Pak ya? Ya tentu itu harus jelas dan tentunya kita harus dengan ilmu yang waris gitu. Itu jadi untuk kita bisa menembus alam ruhani sewaktu kita masih hidup di dunia, dan itu adalah menurut saya itu ya wajib untuk kita bisa berpulang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh kita gitu. Iya, iya Pak, kadang kan apa ya, karena kayak saya gitu kan selalu merasa bagaimana gitu, karena kita itu hidup berasal dari mana gitu kan, nanti Dan akan mau kembali kemana gitu kan, berarti itu harus ruh ya yang yang makanya kan ruh itu berarti bisa ya menembus akhirat saat ini gitu. Kita masih hidup, gitu. Dan itu ada ilmunya yang dinamakan tarekatullah, yang dimana di dalamnya terdapat sistem atau rukun syarat, cara, teknik dan beradaptasi gitu, di alam ruh nanti gitu. Dan manusia bedanya manusia dengan hewan, manusia adalah makhluk berakal gitu kan. Jadi kalau akal kita tidak dipakai, kesadaran kita tidak dipakai untuk menuju ke alam ruhani, saya rasa
kita tidak akan bisa menembus yang namanya alam rohani seperti yang Rasulullah katakan. Berarti tidak selalu Setiap manusia, ya, tidak selalu setiap manusia itu terlahir atau kembali sebagai manusia lagi ya, mungkin bisa menjadi binatang gitu ya. iya. Soalnya gini Bu, ruh manusia itu adalah bagian dari ruh Allah gitu. Ya. Kalau ruh itu pasti pulang lagi ke maharuh gitu. Ya. Kalau jasmani asalnya dari tanah, ya itu kembali ke tanah. Di antara ruh dan akal, badan jasmani itu ada yang disebut jiwa. Nah, makanya ada berlapis-lapis gitu. Kalau kita tidak bisa sampai atau rohani kita tidak bisa berpulang ke Allah, atau si jiwa itu tidak bisa mengantarkan rohani kita untuk bisa berpulang ke hadirat Allah, yaitu kemungkinan kita bisa jadi turun dimensi gitu Bu. Iya, bisa kita turun ke alam hewan, bisa nanti turun ke alam tumbuhan, itu bisa gitu Bu, sesuai dengan amal perbuatan yang kita buat sekarang di alam dunia. Kalau misalkan kita perbuatannya ya tidak jauh seperti hewan, ya itulah gitu nanti akan dimasuki gitu Bu. Jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi ya beruntung sekali ya yang bisa menemukan metodologi ya, cara rukun syarat gitu kan. Dan tentu harus dengan gurunya yang waris ya Bu. Oh ya. Gitu ya. Jadi yang namanya waris gitu ada sanad silsilah, ada komplit semua persyaratan warisnya itu ada gitu Bu. Baru kita bisa betul-betul bisa menembus alam akhirat dan bisa inna lillahi wa inna ilaihi rojiun gitu Bu. Ya, terima kasih Pak Iwan. Iya. Ini perspektif saya ya Bu. Iya, terima kasih banyak ya atas keterangannya. Ya, saya di sini cuman mau belajar gitu ya Pak ya, biar dan semoga juga membawa manfaat bagi yang lain. Amin. Pak ya. Amin. Tidak untuk merasa benar ya. Tidak. Tapi kita saya belajar dan berbagi gitu ya kan Pak ya. Ada di hadis Nabi, sampaikan walau satu ayat itu biar kita saling berbagi, bermanfaat bagi semua manusia, rahmatan lil alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.